menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Pemirsa, meski telah divonis penjara, namun nasib Eliezer di Korps Bayangkara masih menunggu hasil sidang kode etik. Bila nantinya kembali ke Polri, Eliezer akan mendapatkan sejumlah sanksi jabatan. Setelah divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, masa depan Eliezer sebagai anggota Brimob Polri masih menjadi tanda tanya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan kemungkinan Eliezer kembali menjadi personel Brimob masih bisa terjadi. Namun demikian, Barada Richard Eliezer harus menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri untuk mengetahui status Eliezer di kasus pembunuhan Yosua. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan orang tua, itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak. Sidang etiknya kembali ke Brimob lagi ya Pak ya? Kemungkinan itu terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan Pak sidang etiknya? Ya, Sendiri Pak? kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Di sisi lain, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menilai peluang Eliezer untuk bisa kembali menjadi personel Brimob bisa terganjal oleh statusnya yang kini telah menjadi terpidana yang masuk dalam pelanggaran kode etik Polri. Namun pertimbangan hakim yang memvonis Eliezer lebih ringan dari tuntutan jaksa bisa menjadi masukan untuk Polri agar Baradae bisa terbebas dari sanksi PTDH. Di dalam norma kode etik profesi itu kaitannya dengan pelanggaran kode etik yang itu mengandung unsur tidak pidana, apakah masih dimungkinkan walaupun mempertimbangkan vonis 1 tahun 5 bulan. Tapi sekali lagi ini tentu kami akan memberikan masukan kepada Polri terkait dengan posisi Richard yang divonis hakim 1 tahun 5 bulan. Nanti kita lihat apakah ini bisa dipertimbangkan sehingga yang bersangkutan benar-benar bisa dipertimbangkan untuk tidak di PTDH. Jika melihat aturan pemberhentian anggota Polri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, anggota kepolisian diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan meninggalkan tugas. Sementara itu, 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Sedangkan Richard Eliezer memilih untuk tidak mengajukan banding atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua belum usai. Pasalnya 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Banding untuk terdakwa Kuat Ma'ruf diajukan pada tanggal 15 Februari, sedangkan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal diajukan pada tanggal 16 Februari 2023. Sedangkan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan di data administrasi perkara. Pemirsa, pertumbuhan ekosistem otomotif yang berkelanjutan di Indonesia tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Sektor perbankan dan keuangan menjadi salah satu pihak yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekosistem otomotif di tengah pemulihan ekonomi global.
Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG kembali mendukung event tahunan Indonesia International Motor Show IIMS 2023 sebagai official bank partner dan official multi finance partner. Langkah kolaboratif ini sejalan dengan tagline IIMS 2023, Bringing Opportunity for Automotive Society Together, dengan mengajak para pelaku industri otomotif untuk terus berkontribusi dan berinovasi. And why we are pretty much active in automotive industry in this country, because we always try to support every step of value chain of automotive industry. So automotive industry is quite large in this country, and it absorbs nearly 15% of total workforce in this country. Again, as you see today, we have so many electric vehicle booths in IIMS, and we really try to help this EV by Adira providing many programs for consumer to buy EV vehicles. So in that way, we try to help or accommodate this trend of electric vehicle. Thank you. Selain mengakomodir konsumen untuk memiliki kendaraan listrik, Danamon dan Adira Finance sebagai bagian dari MUFG juga turut menjaga rantai pasokan di bidang industri otomotif dari supplier, distribusi hingga dealer dan usaha kecil menengah aftermarket. Khusus untuk Adira, kami ingin mensejahterakan jutaan orang dan ingin menjadi sahabat setia selamanya. Jadi dengan adanya kredit memungkinkan konsumen-konsumen yang harusnya menunggu lama untuk punya kendaraan, untuk aktivitas, untuk berbisnis, untuk sekolah bisa lebih cepat dengan menyediakan fasilitas kredit yang kompetitif dan mudah. Selain program kredit kendaraan baru dan kendaraan listrik, pengunjung IIMS 2023 ini juga dapat melakukan transaksi kepemilikan rumah di booth area Danamon, Adira Finance, dan MUFG dengan berbagai promo menarik. IIMS 2023 yang digelar oleh Diandra Promosino ini juga menghibur pengunjung dengan cara IIMS Infinity Live Concert, menampilkan sederet band legendaris serta musisi ternama di tanah air. Dari Jakarta, Enggar Bagus, Bayu Lela Muda, iNews melaporkan. Nanti kalau kita tidak kendalikan di 2045 jumlah orang Indonesia yang menderita diabetes itu bisa sampai 28,5 juta. Itu shock sekali. Kenapa? Karena kita satu sisi nggak punya keturunan DM. Saya tanya, dok, ini sampai kapan pakai insulin dan DM? Seumur hidup. Rumah Sakit Lapangan Emergency Medical Team dari Indonesia telah beroperasi di Turki. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.